Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sehat semua ya Ummahat? Insya Allah sehat Ustazah. Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah, masyaallah. Alhamdulillah Ustazah. Alhamdulillah di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali bertalabul ilmi, kembali belajar memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seluruh umat yang teguh menjalankan sunnahnya sampai hari kiamat. Baik, kemarin sudah kita jelaskan sampai di ayat ketiga, sudah diterjemahkan sampai ayat 5. Silahkan sebelum kita menjelaskan masuk pada ayat keempat, kita murojaah dulu, terjemahkan dulu. Ya. Silahkan Om. Saya yang awalan insyaallah Ustazah. Naam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengan menyebut Masya Allah. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya ayyuhan nabiyyu lima Allah Akbar. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Mau diterusin nggak ini? Tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Ya ayyuhan nabiyyu wahai nabi lima tuharimu mengapa engkau mengapa engkau mengharamkan ya? Iya. Ma ahalallahu apa yang Allah halalkan laka bagimu. Tabtaghi engkau menginginkan mardota azwajika menyenangkan istri-istrimu. Wallahu dan Allah Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik. Selanjutnya Selanjutnya saya Ustazah. ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Saya ayat 3 yang bagian kedua ya Ustazah. Jadi enggak seluruhnya. Falamma nabba'aha bihi qalat man amba'aka hadza qala nabba'aniyal alimul khabir. Falamma maka tatkala atau ketika naba'aha ketika dia memberitahu ya memberitakannya ya kepadanya, memberitakan kepadanya bihi hal ini tentang itu. Qalat dia berkata, man siapakah amba'aka yang memberitahukan kepadamu hadza tentang ini. Qala dia berkata, naba'ani telah memberitahukan kepadaku al-alimul khabiru yang maha mengetahui lagi maha teliti. Ya, Masya Allah. Ya Ustazah.
Selanjutnya siapa? Tafadhol. Yang Endro bisa ya? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memohon bimbingannya. Ya, Yang membaca ayat 1. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, lindungilah saya dari godaan jin dan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuhrimu ma Lima ahalla tuharrimu. Bukan ya tuharrimu. nabiyyu lima tuharrimu ma ahalallahu lak. Ya ayyuhan nabi ya wahai nabi nabiyyu wahai ya ayyuhai wahai nabiyyu Nabi Muhammad lima mengapa tuharimu kamu mengharamkan apa ahalallah yang telah dihalalkan Allah lak untukmu. Lanjut. Tabtagi mardota aswajik. Tabtagi kamu mencari mardota kesenangan hati aswajik yaitu istri-istrimu. Wallahu ghafurur rahim. Allah dan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Insyaallah barakallah. Selanjutnya. Umi Aryati bisa? Saya coba Ustazah, saya ayat kelima. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asa rabbuhu in talaqakunna ayyubadilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sya'ihatin sayyibatin wa abqaroh. Asa mudah-mudahan Rabbuhu Robnya in jika talaqakunna dia laki-laki. Urutannya tebalkan dulu. Talaqakunna dia laki-laki mentalak kamu perempuan. An bahwa yubaddiluna dia Allah akan menggantikan azwajan istri-istri khairan yang lebih baik minkunna daripada kalian muslimatin wanita-wanita muslimat mukminatin wanita-wanita mukminat qanitatin wanita-wanita yang taat ta'ibatin wanita-wanita yang bertaubat abidatin wanita yang beribadat sa'ihatin wanita yang suka berpuasa sayyibatin para janda wa abkaro dan perawan. Sadaqallahul azim. Udah Ustazah? Ya, barakallahu fiik. Ada yang masih mau baca? Artinya sudah. Oh, sudah ya. Baik.
Kita lanjutkan di kemarin sampai ayat ketiga, jadi ayat keempat ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma wa in tadhara 'alaihi fa innallaha wa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir." Jika kamu berdua, artinya berdua itu adalah Hafsah dan Aisyah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya hati kamu telah condong untuk menerima kebaikan. Wa in tadhharu 'alaihi fa innallaha wa maulahu wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Dan jika kalian atau kamu berdua saling membantu untuk menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang akan melindunginya. Begitu juga dengan Jibril dan orang-orang yang beriman yang baik. Dan juga selain itu dari malaikat-malaikat adalah menjadi penolongnya pula. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma." Kemarin kita sudah jelaskan ya tentang sebab turunnya ayat surah At-Tahrim ini, yaitu tentang bagaimana Hafsah menceritakan sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk tidak menceritakannya. Ternyata Hafsah menceritakannya kepada Aisyah. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tatuba," jika kalian berdua ya bertaubat ya, faqad ilallahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad sagat qulubukuma, maka sungguh hati kalian telah condong untuk menerima kebaikan. Artinya bahwa Rasulullah SAW pada saat itu Rasulullah SAW tidak marah kepada Hafsah. Ya. Akan tetapi beliau hanya menegurnya maka dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala juga merintahkan kepada Hafsah dan juga Aisyah untuk senantiasa bertobat dari dosa yang mereka telah lakukan. Ya. Akan tetapi Allah juga memberikan penawaran bagi mereka berdua. Ya. Di sini para ulama menyebutkan bahwa hal ini dikarenakan karena kesalahan yang terjadi antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Hafsah juga Aisyah adalah karena kecemburuan dalam keluarga. Ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu Wa Taala oleh karenanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghadapi istrinya dengan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam walaupun menegur saja, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak marah kepada istrinya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menghadapi istri-istrinya dengan marah ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa mereka itu melakukan hal tersebut karena cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi yang harus diperhatikan bahwa kalau seandainya seorang wanita yang melakukan sesuatu yang di luar kontrol, di situ juga sebagai suami harus mengingatkan kepada istrinya. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya mengingatkan kepada istri-istrinya bahwa istrinya pun walaupun dia adalah seorang salihah ya, tapi mereka tetap memiliki kecemburuan. Ya, rasa cemburu. Ada perasaan cemburu. Kemudian di kisah yang lain disebutkan bahwasanya suatu hari ketika Rasulullah SAW sedang menerima tamu, ya, di mana yang datang pada saat itu adalah para sahabat Rasulullah SAW, dan ternyata istri yang lain datang membawa makanan. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Sofiyah itu mengirimkan, ada yang mengatakan mengirimkan makanan, ada yang mengatakan dia membawakan makanan. Dan ternyata pada saat Rasulullah SAW menerima makanan tersebut, Aisyah, karena di rumahnya Aisyah merasa cemburu dan Aisyah memukul tangannya sehingga makanan tersebut jatuh di piring, kemudian piring itu pecah.
Dan Rasulullah SAW, apakah Rasulullah SAW marah? Itu tidak. Kemudian Rasulullah SAW bahkan melindungi istrinya, melindungi Aisyah, kemudian berkata kepada para sahabat, gharat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Ya. Oleh karena itu, jika istri berbuat salah karena kecemburuan dalam hal yang wajar, ya, dalam hal yang wajar ya, maka ini adalah sifat wanita yang senantiasa mencintai suaminya. Ya. Itu sudah sudah biasa ya, atau Wajar. wajar, sesuatu hal yang wajar dalam keluarga. Akan tetapi yang perlu diperhatikan bahwa meskipun hukum asalnya seorang laki-laki harus berlapang dada atas kesalahan seorang istri, eh, maka akan tetapi jika kecemburuan tersebut berlebihan, ya sampai Cemburu buta. orang lain, maksudnya sudah di luar dari kewajaran, maka di sini harus seorang suami harus dengan tegas mengingatkan kepada istrinya. Nah, kalau di sini sebagaimana Hafsah yang karena saking cemburunya kepada siapa? Kepada Zainab ya. kepada Zainab binti Jahsh, sehingga dia membongkar rahasia tersebut kepada Aisyah, padahal Rasulullah SAW menyuruh untuk jangan dibongkar ya hal tersebut ya. Sebagaimana juga kisah Aisyah di sini ya, kisahnya di sini Aisyah juga radhiyallahu anha bukannya mengingatkan kepada Hafsah ketika menceritakan hal tersebut, malah dia diam untuk mendengarkan apa yang diceritakan oleh Hafsah. Nah, ini untuk pelajaran sebenarnya apa yang terjadi di kehidupan Rasulullah SAW itu menjadi pelajaran buat kita sekalian. Ya. Harusnya kita yang mendengarkan pun harusnya kita mengingatkan kepada orang yang menceritakan hal tersebut. Jangan kita diam, kemudian kita menikmati apa yang dia ceritakan, tapi kita harus mengingatkan bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang halal, ya, sesuatu yang tidak dibolehkan karena itu masuk pada hal yang ghibah. Ya. Pernah juga suatu ketika, ya. Aisyah radhiyallahu anha pernah menceritakan tentang kecemburuannya. Jadi Aisyah walaupun sesuatu itu adalah sesuatu yang mungkin kalau diceritakan itu mempermalukan dirinya sendiri, tapi dia menceritakan hal itu untuk menjadi pelajaran. Jadi suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang kecemburuan tentang kepada Sofia. Ya. Kemudian dia mengatakan kepada Sofia, cukuplah Sofia itu begini dan begitu. Ya. Kenapa? Karena pada saat itu Aisyah cemburu kepada Sofia, kemudian dia mengatakan, Sofia itu pendek karena dia memang bentuk badannya itu pendek, Sofia ini. Kemudian Rasulullah SAW mendengarkan ketika Aisyah bercerita tentang seperti itu, kemudian Rasul mengatakan, sungguh engkau telah mengatakan satu kalimat yang busuk, kalimat yang kotor, ya. Ketika Aisyah mengatakan ta'ni qasirah, ya, dia adalah seorang wanita yang pendek. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajat, ya. Kalau seandainya kata-katamu itu dicampurkan dengan air laut, maka air laut itu akan berubah menjadi kotor. Maka ini adalah peringatan keras bahwa ketika seseorang itu melakukan sesuatu yang di luar kewajaran, maka hendaklah kita mengingatkannya. Ya. Jadi Aisyah di sini adalah menunjukkan bahwa ketika dia sangat berlebihan dalam kecemburuan sehingga terjerumus dalam menzolimi orang lain, ya, menzolimi orang lain itu adalah seperti contohnya menggibahi orang lain, menggibahi Sofia, maka jika seorang suami mendapati seperti ini, atau juga seorang yang bukan hanya suami atau mungkin teman yang kita ajak berbicara, kita ajak ngobrol, maka dia harus tegas. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW menegur Aisyah, dan juga sebagaimana kisah yang di zaman Nabi siapa ya? Di zaman Nabi Ibrahim pun kita pernah mendengarkan kisahnya tentang
Siti Hajar dan Siti Sarah Siti ketika Hajar, ya, Siti Hajar yang hitam. padahal yang menyuruh menikahi Siti Hajar itu adalah Siti Sarah sendiri, menyuruh suaminya untuk menikahi Siti Sarah supaya ada keturunannya. Ya, ketika dia sudah sampai tua ternyata belum punya keturunan, tapi ternyata seorang wanita ketika melihat Siti Hajar itu sudah memiliki anak, ya, di mana Nabi Ibrahim lebih fokus kepada Siti Hajar karena memiliki anak, pasti di situ lebih fokus untuk membantu mengurus anak-anaknya. Disinilah kecemburuan Siti Sarah itu memuncak, Timbul. bahkan ingin menzolimi Siti Hajar. Ya. Maka di sini Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa mereka ke Mekah. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wa in tadhahara alaihi fa innallaha wa maulah wa Jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika. Ya. Dan jika kalian berdua saling membantu untuk menyusahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh Allah menjadi pelindungnya, menjadi pelindung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain Allah Subhanahu Wa Taala, Allah juga menyampaikan bahwa juga Jibril senantiasa menjadi pelindung Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang salih dari kaum muslimin, dari kaum mukminin. Kemudian juga wal malaikatu ba'da dzalika dhahir. Juga selain itu adalah malaikat-malaikat yang menjadi penolong. Ini menunjukkan bahwasanya perhatian Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjadi penolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika istri-istri menyusahkan beliau. Ya. Kemudian kita lanjut. Dalam sebuah hadis, ya, juga disebutkan bahwasanya para ahli tafsir menyebutkan bahwa demikian Allah Subhanahu Wa Taala, jika seorang yang sudah mencintai seorang, di sini Allah Subhanahu Wa Taala sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan disebutkan bahwa Rasulullah itu adalah kekasih Allah. Jadi ada dua nabi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diberi gelar Khalilullah, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga Nabi siapa yang satunya, Umahat? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga diberikan nama ya. Maka ketika Allah Subhanahu Wa Taala sudah mencintai seorang hamba, ya, ini harus kita perhatikan, maka Allah akan memberikan penolong kepada mereka, kepada orang yang dicintai tersebut. Dia akan memberikan penolong dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian orang-orang mukmin, kemudian Jibril, juga para malaikat. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza ahabballahu abdan nada Jibril." Apabila seorang hamba itu sudah Allah Subhanahu Wa Taala sudah mencintainya, ya, ini tidak mudah seorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya bahwa orang itu sudah spesial. Mungkin orang itu sudah melakukan satu kebaikan yang menjadikan kebaikan tersebut Allah Subhanahu Wa Taala ridho kepadanya. Makanya Rasulullah SAW bersabda, kalau salah seorang di antara kalian, kalau Allah Subhanahu Wa Taala mencintai hambanya, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menyeru kepada Jibril. Kemudian berkata, innallaha yuhibbu fulanan fa ahibbu. Ya. Sesungguhnya Allah mencintai fulan, maka cintailah ia. Maka jika Allah Subhanahu Wa Taala mencintai seseorang, mencintai si fulan atau fulanah, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyeru kepada Jibril, cintailah dia. Ya. Ini diperintahkan kepada malaikat untuk mencintai fulanah tersebut, untuk mencintai orang tersebut. Maka fayuhibbuhu ahlus sama, maka seluruh penghuni langit, penduduk langit pun mencintai orang tersebut. Hingga akhirnya nanti kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayuhibbuhu ahlus sama, maka semua penduduk langit mencintainya. Tsumma yudha'u lahul qabul fi ahlil ard. Maka penduduk langit pun mencintai orang tersebut hingga akhirnya ditetapkan bagi fulan itu untuk diterima di bumi.
Maka tidak heran ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai orang yang solih, maka para malaikat pun akan membantu untuk mendoakan orang tersebut. Dan orang yang paling solih itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diingatkan kepada istri-istrinya, kalau engkau menyusahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ada Allah Subhanahu Wa Taala yang melindunginya, ada malaikat yang melindunginya, ada orang-orang yang solih dan seluruh penduduk langit akan melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di ayat yang kelima Allah Subhanahu wa taala berfirman, asa rabbuhu in talaqakunna ayyubadilahu azwajan khairan minkun muslimat mu'minat qanitat taibat abidat saihat tayyibat wa abkar. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Rabb-nya akan memberikan ganti kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istri-istri yang lebih baik daripada kamu. Artinya wanita-wanita yang patuh, wanita-wanita yang beriman, wanita yang taat, wanita yang lebih bertaubat, yang mengerjakan ibadah, yang rajin berpuasa, yang janda maupun yang perawan. Nah, di sini disebutkan bahwa perkara yang paling ditakuti oleh seorang wanita adalah diceraikan. Meskipun terkadang banyak wanita yang kadang-kadang menantang suaminya untuk diceraikannya. Terkadang juga wanita juga banyak meminta cerai, ya, padahal tidak memikirkan penderitaan apa yang akan dialami setelah bercerai tersebut. Maka dari situ laki-laki hendaknya seorang laki-laki itu tidak boleh bermudah-mudah mengutarakan kata cerai. Kata cerai itu tidak boleh. Harus dia, karena kadang-kadang wanita itu hanya emosi saja, hanya emosi, kemudian pura-pura minta cerai ya, gitu, seperti itu ya. Jadi di sini diperintahkan oleh seorang laki-laki bagi seorang suami untuk senantiasa jangan bermudah-mudah mengatakan kata talak, mengatakan kata cerai. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada istri-istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bahwa jika sekiranya mereka terus melakukan kesalahan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam menceraikan mereka, maka Allah Subhanahu wa taala menggantikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, menggantikan mereka di sisi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah wanita-wanita yang lebih baik daripada mereka. Ya. Sebagaimana sifat-sifat yang disebutkan tadi, antara lain adalah wanita muslimah, beriman, taat, senantiasa bertaubat, senantiasa beribadah kepada Allah, rajin berpuasa, baik dari janda maupun dari gadis. Artinya bahwa sifat yang Allah sebutkan yang terkumpul pada wanita-wanita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebagai ganti jika mereka diceraikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman sayyibati wa abkara, yang janda maupun yang perawan, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penyebutan as-sayyibat, mendahulukan penyebutan janda daripada gadis. Maka di sini sebagian ulama mengatakan bahwa sebabnya karena pertama adalah hal ini dikarenakan kebanyakan istri-istri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu janda, sedangkan yang gadis hanyalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Sehingga disebutkan didahulukan oleh sayyibat daripada wa abkar. Allahu a'lam bishawab. Ya. Jadi para ulama menjadikan kisah ini sebagai dalil bahwasanya tidak ada yang lebih baik daripada istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena mereka tidak diceraikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Artinya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerintahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menceraikan istrinya. Ya. Ini menunjukkan bahwa mereka pun adalah wanita-wanita pilihan, wanita-wanita yang terbaik dibanding daripada wanita-wanita yang lainnya. Dan para ulama juga mengatakan bahwa ini menunjukkan bahwa mereka para istri-istri Rasulullah SAW adalah wanita yang sangat salihah, yang mana menunjukkan bahwa sifat-sifat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam ayat tersebut adalah ada terdapat atau maksudnya
terdapat yang ayat-ayat yang disebutkan tadi di atas itu, sifat-sifat yang dimiliki oleh yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita sebutkan tadi, bahwa semuanya ada pada diri Hafsah maupun Aisyah radhiyallahu anhuma. Ya. Sehingga karena terkumpul pada sifat-sifat itu, maka mereka pun disebutkan bahwasanya mereka adalah wanita-wanita mukminah, wanita-wanita salihah, wanita-wanita yang qanitat, yang taat, juga rajin beribadah. Kemudian kita masuk pada ayat yang ke-6. Kita terjemahkan dulu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum. Qu, peliharalah, anfusakum, diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, Dari api neraka. waquduhan nas, waquduha, dan bahan bakarnya, annas, bahan bakarnya neraka itu, annas, manusia, wal hijaratu, dan batu-batu, Batu. 'alaiha, di atasnya, malaikatun, ada malaikat, Malaikat ghiladun, sangat kasar, ya, kasar. Sangat kasar. yang keras, jadi kasar dan keras. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. La ya'sun, mereka tidak mendurhakai Allah ma amarahum, apa yang diperintahkan kepadanya, kepada mereka, wa yaf'alun, dan mereka mengerjakan ma yu'marun, ma apa-apa, Yang yu'marun, diperintahkan mereka. Perintahkan kepadanya. Ya ayyuhalladzina kafaru, ayat yang ke-7, wahai orang-orang yang kafir, la ta'tadzirul yaum, janganlah, ya la, janganlah, ta'tadziru, kamu mengemukakan uzur, ya. Janganlah kamu mengemukakan uzur atau mengambil dalih-dalih, ya. Al-yaum, pada hari ini, yakni pada hari kiamat itu, ya. Innama, sesungguhnya hanyalah, tujazzauna, kamu diberi balasan, ma kuntum ta'malun, apa yang kalian kerja. Satu ayat lagi, nanti kita lihat ya, mudah-mudahan sampai waktunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu, bertaubatlah kalian, ilallahi, kepada Allah, taubatan nasuha, taubat nasuha, yang sungguh-sungguh. Nasuha itu sungguh-sungguh dan ikhlas. Asa rabbukum, asa, boleh jadi, atau mudah-mudahan, rabbukum, Rabb kalian, ayyukaffiro, akan menghapus, akan menutupi, angkum, dari kalian, sayyiatikum, kesalahan-kesalahan kalian, wa yudkhilakum, dan memasukkan kalian jannat, dalam surga, tajri, mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anhar, sungai-sungai. Yauma la yukhzi, yauma, pada hari itu, ya, pada hari itu, la yukhzi, la, tidak
yuhzi menghinakan Allah. Artinya Allah tidak menghinakan. Siapa yang tidak dihinakan oleh Allah? An-Nabiyyah, Ya, Nabi. para nabi. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Ma'ahu, bersamanya. Bersamanya. Nuruhum, cahaya mereka. Yas'a, berjalan atau bersinar atau memancar. Itu banyak artinya yas'a di sini. Baina aidihim, di hadapan, di antara tangan-tangan. Jadi aidihim artinya di situ adalah di hadapan mereka. Wa bi aimanihim, dan sebelah kanan mereka. Wa yaqulun, dan mereka berkata atau mereka berdoa, Rabbana, wahai Rabb kami, atmim, sempurnakanlah, lana, bagi kami, nurona, cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah bagi kami, maka sesungguhnya engkau ala kulli Atas segala sesuatu. sesuatu maha kuasa. Maha kuasa. Jadi tambahannya 3 aja dulu ya, kita lihat. Sedikit saya menjelaskan dulu perkataannya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuha. Ya ayyuha, wahai artinya ya di sini adalah ya nida ya, huruf nida. Ya di situ adalah huruf panggilan. Ya. Kemudian ada tambahannya ayyuha. Ya. Jadi ayyuha itu adalah penguat panggilan. Jadi ya sebenarnya itu udah cukup. Kemudian masuk ayyuha itu penguat panggilannya. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa seruan di sini, panggilan di sini itu seruan yang serius, seruan yang penting. Ya. Yang seharusnya kita catat, yang perlu kita catat yaitu yang perlu kita harus pahami bahwa biasanya setiap ayat itu yang diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu, biasanya itu mengandung, setelahnya itu ada kata mengandung perintah, kadang-kadang juga mengandung larangan ataupun mengandung tanggung jawab tentang keimanan. Kalau di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, berarti di sini ada kata, ada perintah. 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 Kemudian alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kalau kita lihat dari susunannya ya. Di sini amanu adalah fi'il madhi ya, yang menunjukkan kata yang sudah lampau. Menunjukkan bahwasanya iman, orang yang beriman itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini bukan orang yang baru mau beriman, tapi mereka sudah beriman, yang seharusnya mereka sudah beriman. Iman itu sudah ada di dalam hati mereka. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memanggil dia ya ayyuhalladzina aman. Ya. Jadi bukan baru mau beriman, akan tapi sudah beriman. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya, di kata selanjutnya, ini di sini ada kata waqudu. Ya. Qu, ya, qu anfusakum. Ya. Itu berasal dari kata waqwa. Ya. Waqwa itu maknanya adalah jagalah. Ya. Atau lindungilah, melindungi atau mencegah, cegahlah. Ya. Cegahlah diri-diri kalian, lindungilah diri-diri kalian. Ya. Ya. Itu di situ menunjukkan fil amr, kata perintahnya, jagalah, lindungilah. Jadi yang harus kita perhatikan bahwa bukan sekedar untuk menjauhkan saja di sini, jauhnya bukan hanya menjauhkan saja, tapi di situ mengandung makna bahwa ada usaha yang aktif, ada usaha kita untuk senantiasa menghindar, ya, ada usaha yang aktif dan juga berkelanjutan, bukan hanya pada misalkan pagi kita beriman kemudian sore tidak lagi, tapi terus menerus berkelanjutan. Ya, makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qu anfusakum." Ya. Di situ qu menunjukkan bahwa selalu kita berusaha untuk menjauhkan diri kita, menjauhkan dari apa? Itu jangan sampai hanya
sementara saja, tapi terus menerus. Ya. Terus menerus di situ kata artinya adalah terus menerus untuk senantiasa menjaga anfusakum, diri-diri kita. Di sini ada terbagi menjadi dua kata, yakni adalah anfus, diri-diri, kum, kalian. Ya. Jadi kita senantiasa menjaga diri kita, terus menerus kita jaga, ya, diri-diri kita, wa ahlikum, dan keluarga. Ya. Jadi diri dan keluarga. Menunjukkan bahwasanya setelah kita sudah menjaga diri kita, baru kita bergerak untuk keluarga. Wa ahlikum naro, ya, dari api neraka. Jadi naro di sini adalah objeknya. Ya. Objeknya adalah disebutkan bahwa sini adalah terdiri dari isim nakiroh. Jadi naro di sini adalah isim nakiroh yang menunjukkan bahwasanya naron, kengerian dan keagungan neraka tersebut. Ya. Kenapa? Waquduhan nas wal hijarah. Ya. Waquduha, di mana bahan bakarnya, ya, bahan bakar dari neraka itu, ya. Kalau kita lihat dari konteks ayatnya, di kata waqudu, ini adalah isim masdar yang mubalaghah, yang menunjukkan bahwa nar itu bukan hanya menyala kemudian redup, nyalanya tersebut meredup, tapi terus menerus menyala dan semakin membesar. Jadi waqudu itu artinya adalah bahan bakar yang terus menerus menyala, bukan sekali menyala saja kemudian habis. Tidak seperti di dunia, menyala kemudian habis bahan bakarnya udah habis. Tapi di sini menyala terus menerus dan tidak berhenti. Jadi arti dari waqudu. Kemudian an-nas, manusia, wal hijar. Di sini ada dua isim di sini yang disebutkan, yaitu manusia dan batu-batu. Ya, menegaskan bahwa manusia sendiri yang menjadi bahan bakar, manusia yang disiksa, ya, juga manusia sebagai bahan bakarnya. Kemudian dijelaskan waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikah. Di sini ada sifat malaikat penjaga neraka. Bagaimana sifatnya? Ghiladun syidad. Yang pertama disebutkan ghilad. Ghilad itu artinya adalah keras. Hatinya keras. Jadi penampakannya itu tidak pernah senyum. Menyeramkan, terus-menerus terlihat itu menakutkan, ya, ghilad, keras hatinya. Syidad juga di sini artinya kuat, fisiknya kuat. Ya. Jadi artinya bahwa secara mental kita melihat bahwa itu kita melihat malaikatnya saja menyeramkan, malaikatnya saja tidak pernah senyum, tidak selalu terlihat marah, itu sudah menurunkan mental kita. Ya. Maka ahli neraka itu ketika melihat penjaganya saja itu sudah ketakutan. Ya. Kemudian yang kedua, fisiknya. Fisiknya itu tidak ada belas kasihan. Jadi malaikat penjaga neraka ini selain fisiknya yang kuat, tidak ada rasa belas kasihan. Jadi di sana nanti tidak bisa manusia itu bernegosiasi, itu tidak bisa. Ahli neraka itu mengeluarkan hujah-hujah, mengeluarkan uzur, menceritakan uzurnya, itu tidak diterima kepada penjaganya. Kenapa? Karena memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diset oleh Allah Subhanahu wa taala adalah penjaga neraka ini adalah ghiladun syidad. Bagaimana keadaannya malaikat ini? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak pernah membangkang, tidak pernah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada sesuatu maka dia mentaatinya, ya. Berbeda dengan manusia. Kalau manusia diperintahkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, hari ini taat, besoknya bisa berubah. Tapi kalau malaikat tidak, ya. Kemudian wayaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi di sini yaf'alun, yu'marun menggunakan fi'il mudhari menunjukkan ketaatan yang terus-menerus berlangsung. Tidak pernah maju mundur, tidak pernah tidak setengah-setengah. Ya. Itu maksudnya. Kita melihat dari tafsirnya. Jadi saya ulang kembali, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'mar. Jadi ayat ini merupakan paragraf baru, jadi tidak bersambung dengan ayat setelahnya, ayat sebelumnya, tapi masih berkaitan maknanya. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tadi ayat sebelumnya itu menjelaskan tentang sebab turunnya, ya, yang dijelaskan tentang Hafsah dan Aisyah. Kalau di sini ini sudah masuk pada paragraf baru. Ya. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menegur, ya, kedua istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melakukan kesalahan itu, yakni Aisyah dan Hafsah, ya, sehingga ini menunjukkan bahwa nasihat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada keluarga Nabi, ya, kepada keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga merupakan nasihat untuk kaum mukminin secara umum. Karena setelah Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang keluarga Rasulullah, keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah kemudian melanjutkan firman-Nya dengan memanggil orang-orang yang beriman. Jadi sudah masuk masalah baru, ya, yakni ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kataku yang sudah kita sampaikan tadi bahwa dalam penggalan ayat ini bermakna wiqayah, ya, bermakna penghalang, ya, atau seorang dengan penghalang antara seorang dengan neraka. Bagaimana caranya? Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahwa hendaknya orang-orang yang beriman itu menjaga dirinya, menghalangi dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dan juga di ayat ini seorang suami, ya, seorang laki-laki, seorang suami hendaklah jangan egois, jangan ketika dia tahu bahwa ini adalah perintah Allah, kemudian dia sendiri yang melakukan hal tersebut, dia tidak perlu dengan keluarganya, tidak. Ya. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan kepada seorang suami, kepada seorang laki-laki, qu anfusakum, ya. Jagalah diri kalian, halangi diri kalian, jauhkan diri kalian. Kemudian setelah selesai diri kalian, sudah kalian menjadi seorang yang bisa menghalangi diri kalian dari neraka tersebut, wa ahlikum, dan baru pindah kepada keluarga. Artinya bahwa seorang suami hendaklah selalu menasihati keluarganya, tidak egois. Jangan mementingkan diri sendiri. Kemudian jadi kalau seorang istri, ya, jadi seorang laki-laki kemudian bersikap egois dengan mengatakan, biarkan saja istri saya masuk ke dalam neraka, yang penting saya masuk ke dalam surga. Ini tidak dibolehkan. Jangan bersikap egois. Kemudian di ayat yang lain disebutkan bahwa nanti di sana ada bidadari, ya, bersama dengan laki-laki, kemudian biarkan sajalah, terserah istri saya mau taat atau tidak, ya. Istri saya mau beribadah atau tidak. Seharusnya itu adalah tanggung jawab seorang laki-laki. Selalu membimbing keluarganya, membimbing istri dan anak-anaknya dari menjauh dari api neraka. Dengan apa? Dengan ketaatan. Kemudian juga di ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala tidak memerintahkan kepada seorang untuk untuk menjaga diri dan keluarganya dari senantiasa. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk seorang itu senantiasa menjauhkan diri dari hal maksiat. Kemudian di ayat ini pula Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan bahwa sebelum seseorang itu berbicara, sebelum seseorang itu
mendakwahkan kepada orang lain, maka hendaklah seorang itu memanage dirinya dulu, kemudian keluarganya, ya, kemudian keluarganya. Dan ini adalah tanggung jawab seorang suami, bahwa bukan hanya keluarganya saja, tapi tanggung jawabnya itu adalah orang yang di bawah perlindungannya. Misalkan kita dalam sebuah keluarga, rumah tangga, kemudian di dalam rumah tangga itu ada orang yang tinggal di situ. Ya. Apakah mungkin ponakannya atau mungkin khodimahnya, atau dia memiliki khodim, pembantu yang senantiasa membantu dalam keluarga tersebut, maka sebagai penanggung jawab di sini adalah yang pemilik keluarga tadi, ya, seorang laki-laki tersebut, ya. Sebagai kepala rumah tangga, maka dia adalah bertanggung jawab terhadap orang yang ada di bawahnya. Jadi dia harus bertanggung jawab ketika pembantunya tidak sholat, maka dia harus bertanggung jawab untuk memberikan nasihat, untuk memerintahkan untuk sholat, memerintahkan untuk beribadah, karena di bawah asuhannya, di bawah perlindungannya. Maka di sini ketika seorang itu memiliki usaha, kemudian misalkan dia memiliki beberapa karyawan, kemudian melewati beberapa kali waktu sholat, maka itu adalah tanggung jawab pemilik perusahaan tersebut, pemilik usaha tersebut. Jika ada karyawan-karyawan yang tidak sholat, maka hendaklah diperintahkan untuk sholat, karena di bawah asuhannya. Saya melihat kalau di Lampung ini, kemarin itu saya melihat ketika saya mengajar, ada murid saya yang telat datang. Kemudian saya tanya, kenapa telat? Katanya habis ngajar fikih, ya. Oh, di mana? Saya bilang salah satu perusahaan. Jadi dia karyawan-karyawannya itu dia ajarin. Masya Allah, saya bilang. Jadi ini harusnya kita contoh, ya. Jadi yang memiliki usaha, maka hendaklah bukan cuma dia hanya taat saja, tapi dia mengajarkan kepada anak buahnya tuh untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mungkin dalam sepekan dia mewajibkan kepada karyawannya untuk ikut belajar. Apakah itu belajar tahsin, belajar fikih, atau mungkin ada alam taklim pekan atau akidah misalkan. Itulah sangat bagus sekali untuk dicontoh bagi seorang yang memiliki usaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, waquduhan nas wal hijarah. Ya. Di mana bahan bakarnya neraka itu adalah annas, Batu. ya. Manusia dan batu, ya. Batu. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan untuk menjaga diri keluarga dari api neraka, Allah kemudian mengingatkan tentang bahaya neraka tersebut. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang hal yang sangat mengerikan dari neraka adalah bahan bakarnya yang terdiri dari Subhanallah. Maka di sini sebagian ulama menyebutkan bahwa tatkala batu menjadi bahan bakar, maka dia akan menjadi sangat panas. Padahal kalau di dunia ini bahan bakar itu adalah dari kayu, bukan batu. Akan tetapi ternyata di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa bahan bakarnya neraka tersebut dan batu tersebut juga akan menempel di badan-badan manusia. Menempel, masuk ke dalam manusia yang masuk ke dalam neraka tersebut, maka batu yang dipanaskan ribuan tahun itu akan menempel di badan manusia. Tentu kalau kita melihat dari kengeriannya, ini menambah kepedihan penghuni neraka. Karena selain api yang menyerangnya, ternyata panas dari batu tersebut juga menempel di kulitnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun." Sungguh kalian wahai orang-orang yang kafir, dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah menjadi bahan bakar api neraka jahanam. Jadi
sembahan-sembahannya bersama dengan para penyembahnya selain Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya itu menjadi bahan bakar di dalam neraka. Ini dalam surah Al-Anbiya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Kemudian di sambungannya ayat tersebut tadi, "'Alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Penjaganya yakni malaikat-malaikat yang kasar. Malaikatnya yang menjaga neraka tersebut kasar dan keras. Yang tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah durhaka terhadap apa yang diperintahkan kepadanya. Juga mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan oleh. Di sini menyebutkan bahwa pedihnya neraka jahanam dari sisi siksaannya, ternyata Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ya, mengerikannya neraka dari sisi penjaganya. Jadi melihat penjaganya saja sudah mengerikan, apalagi sudah masuk ke dalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa malaikat yang menjaga neraka jahanam itu memiliki sifat yang keras dan kasar. Sebagaimana di sini disebutkan ghiladun, kasar. Maksudnya adalah perkataannya kasar. Kemudian syidad, maksudnya adalah sikap mereka itu yang keras. Artinya adalah malaikat yang penjaga neraka itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya mungkin kalau di dunia itu disebut dengan sifatnya berakhlak buruk ya, dan bersikap keras untuk penghuni neraka ya. Kemudian dalam ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala memuji para malaikat penjaga neraka ya. Bagaimana keadaan penjaga neraka tersebut? Allah Subhanahu wa taala sifati bahwa la ya'sunallaha ma amarahu. Ya. Dia selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak pernah membangkang. Tidak pernah bermaksiat. Artinya, tatkala malaikat tersebut ditugaskan untuk menyiksa penghuni neraka, maka tidak mungkin malaikat tersebut menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan mustahil pula para penghuni neraka tersebut mampu merayu, memberikan uzur, melakukan negosiasi kepada para malaikat tersebut ya. Karena malaikat ini selalu tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mungkin. Kemudian kita masuk pada ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun." Hai orang-orang yang kafir, janganlah kalian mengemukakan uzur ya. Pada hari ini, hari kiamat itu sesungguhnya kamu hanyalah diberikan balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Perhatikan di ayat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum." Wahai orang-orang kafir, jangan kalian mengemukakan atau memberikan alasan-alasan pada hari itu, ya, yakni pada hari kiamat tersebut. Maka di sini para ulama mengatakan bahwa kelaziman dari ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang kafir kelak di neraka jahanam akan mengemukakan uzur-uzur. Ya. Mereka akan mengatakan, "Ya Allah, dahulu kami begini. Ya Allah, dahulu kami begitu. Ya, ampunilah kami." Baru mereka menyadari, baru mereka sadar. Artinya bahwa mereka meminta uzur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan uzur-uzur mereka ketika di dunia. Supaya apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mengurangi siksaannya. Memaafkan apa yang telah mereka perbuat ketika di dunia. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Kalian tidak dizolimi. Kalian tidak ditambah. Ya, tidak ditambah siksanya. Kalian itu hanya disiksa sesuai kadar apa yang telah kalian lakukan. Sesungguhnya kamu hanya diberi balasan menurut apa yang telah kamu kerjakan. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala begitu adil. Jadi jangan pernah kita mengatakan bahwa Allah itu
menzalimi hambanya dengan menyiksa di dalam neraka? Allah Subhanahu wa taala tidak, karena sudah memperingatkan kepada hambanya, siapa yang melakukan kemaksiatan maka akan diberikan balasan di akhir. Kalau kita mau memilih ketaatan, memilih kemaksiatan atau ketaatan, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada kita. Dan di sini keadilan Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba disiksa di dalam neraka, Allah itu tidak melampaui batas, tapi sadar hambanya itu lakukan ketika di dunia. Innama tujazzauna ma kuntum ta'malun. Jadi yang perlu diperhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang yang kafir di sini innama tujazzaun, berbeda ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada penghuni surga, kepada orang-orang yang beriman yang telah masuk ke dalam surga. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulul jannah bima kuntum ta'malun." Dalam surah An-Nahl, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masuklah kalian ke dalam surga bima kuntum ta'malun." Dengan apa yang telah kalian perlakukan. Kalau kita melihat di konteks ayat di surah At-Tahrim, perhatikan saya bacakan, innama tujazzauna. Kemudian setelah itu, ma kuntum. Di situ langsung ma kuntum ta'malun. Apa yang telah kalian kerjakan. Surah An-Nahl, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang beriman yang telah masuk surga, udkhulul jannah. Nah, kalau tadi ma kuntum, kalau di sini ada tambahan bima kuntum ta'malun. Ya, dengan apa yang telah kalian kerjakan. Perbedaannya, kalau orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang yang kafir yang masuk ke dalam neraka, ma kuntum, apa yang kamu telah kerjakan. Kalau orang yang beriman, bima, ada tambahan binya. Ya. Maksudnya apa di situ? Apa? Kalau di ayat ini bima kuntum ta'malun, ya, maka di sini para ulama menyebutkan bahwa perbedaannya, ya, kepada penghuni neraka dengan penghuni surga, perbedaannya di sini ada huruf ba-nya tadi, ya, menunjukkan bahwa kalau orang yang beriman dengan kalian masuk ke dalam surga itu tidak sebanding dengan apa yang kalian kerjakan di dunia. Ketika seorang yang beriman masuk ke dalam surga, masuklah ke dalam surga, menikmati apa yang ada di dalam surga tersebut yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sebanding pahala apa yang kita lakukan di dunia. Ya. Tidak sebanding. Berbeda dengan orang yang kafir. Orang yang kafir ketika dimasukkan ke dalam neraka, maka mereka itu disiksa sesuai dengan kadar yang mereka lakukan. Tapi kalau orang yang beriman, tidak sesuai dengan nikmat apa yang mereka dapatkan di dalam surga. Ya. Artinya, Afwan Ustazah, Allah itu memberikan lebih dari yang kita perbuat gitu ya untuk orang Muslim, kebaikannya. Betul. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan di dalam surga, tidak sesuai dengan pahala yang kita dapatkan, tidak sesuai dengan amalan yang kita lakukan di dunia. Coba bayangkan begini. Ketika Rasulullah SAW bersabda, "Raka'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kira-kira sebanding nggak? Kita melakukan sholat fajar itu hanya 5 menit saja. 2 rakaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala lebih baik daripada dunia. Jadi tidak sebanding, ya. Kalau mau dilihat ya. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi hambanya. Ya. Hanya 5 menit melakukan sholat fajar, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang luar biasa. Ya. Bahkan itu pun juga kadang-kadang melaksanakan antara sadar dengan enggak, ya, masih ngantuk, malesan, ya, masih malas-malesan, masih ngantuk, ya. Jadi apa yang dia baca kadang-kadang masih belum sadar yang saya baca tadi surah apa. Nah itu. Jadi ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat tidak ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memasukkan manusia ke dalam surga, itu tidak sebanding dengan apa yang dia lakukan di dunia. Berbeda dengan orang yang kafir. Ya, inilah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala.
Kalau orang kafir tidak pernah dizalimi, tidak pernah melampaui batas dari apa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala memberikan Sebanding. kepada mereka, tapi sesuai dengan apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Ini untuk orang yang kafir. Insya Allah paham ya, Ummahat? Insya Allah. Ya, insya Allah. Kemudian ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum wa yudkhilukum jannat tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaqulun rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka artinya nggak usah kita jelaskan ya, nanti baca sendiri. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya. Apa yang dimaksud dengan taubatan nasuha? Jadi kalau kita melihat taubatan nasuha ini, kalau kita lihat apa sih artinya nasuha? Nasuha itu taubat yang murni. Benar-benar tobat. Ya. Benar-benar taubat. Ketika sudah taubat, menyesali satu maksiat, satu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak pernah melakukannya lagi. Ini benar-benar yang disebut dengan taubatan nasuha. Kata para ulama, dilihat di sini kata nasuha berasal dari nasuha, ya, artinya nasihat. Ya. Akan tetapi kenyataannya kata nasihat tersebut memiliki banyak makna, bukan hanya sekedar nasihat saja, ya. Sehingga di para ulama berbeda pendapat, ya. Kalau Imam Al-Qurtubi menyebutkan bahwa arti daripada nasihat tersebut itu 23 pendapat, ya, berkaitan dengan kata taubat ini, ya. Maka ulama yang lain menyebutkan bahwa nasuhah adalah sifat yang disebut dengan menasihati seorang yang dikatakan nasih, nusuh, artinya selalu menasihati, ya. Sehingga makna dari ayat ini seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang yang beriman untuk bertaubat dengan taubatan nasuha, benar-benar taubat yang sangat menasihati, benar-benar taubat yang ikhlas, yang murni, ya. Nah, kemudian kita lihat taubatan nasuha, ya, taubatun tansahuna biha anfusahum. Ya. Ya, ada pendapat yang mengatakan bahwa taubat dengan taubat yang menasihati diri kalian sendiri. Ya. Bagaimana cara bertobat dengan taubat yang menasihati diri sendiri? Yaitu dengan tidak mengulangi kembali kesalahan tersebut. Ya. Sehingga para salaf menafsirkan, ketika sudah taubat salah satu taubat, maka dia tidak mengulangi hal tersebut. Benar-benar taubatnya dari hati. Tidak akan mengulangi hal tersebut. Ya. Bahkan para ulama mengatakan taubatnya itu seperti dia memperumpamakan seperti air susu ketika sudah keluar dari putihnya maka tidak akan bisa kembali. Artinya bahwa seorang ketika hijrah maka dia hijrah total, ya. Tidak meninggalkan maksiat, dan ketika dia meninggalkan maksiat maka tidak kembali kepada maksiat itu selama-lamanya, ya. Kemudian pendapat yang lain mengatakan bahwasanya hijrahnya itu berangsur-angsur, ya. Terus menerus memperbaiki diri, walaupun sedikit demi sedikit tapi terus menerus memperbaiki. Itu yang disebut dengan taubat nasuh. Jadi ada yang mengatakan bahwa taubat nasuh itu seperti seorang yang menjahit pakaian sobek. Jadi sedikit demi sedikit diperbaiki, dirajut sedikit demi sedikit. Kemudian yang selanjutnya, apa sih yang disebut dengan taubat? Ya. Yaitu taubatnya bahwa bukan hanya mencukupkan bahwa taubat itu untuk dirinya, melainkan kemudian dia juga bertaubat dengan taubatnya tersebut, dengan penyadaran tersebut, dia juga mengajak orang lain untuk bertaubat, mengajak orang lain untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri. Kalau menurut Imam An-Nawawi menjelaskan tentang taubat itu bahwa taubat nasuha itu ada syarat-syaratnya.
Yang pertama adalah meninggalkan dosa tersebut. Itu. Kemudian setelah meninggalkan dosa tersebut, menyesali. Jadi kalau hanya meninggalkan saja kemudian tidak menyesali, maka bisa jadi nanti akan kembali melakukan dosa tersebut. Tapi dia menyesali. Menyesali untuk tidak melakukan kembali dosa tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulangi dosa tersebut. Ya. Kalau ketiganya ini, yang pertama adalah meninggalkan dosa, kemudian menyesali dosa yang telah diperbuat, kemudian berazam dalam hatinya untuk tidak melakukan hal tersebut, maka inilah yang disebut dengan taubatan Taubatan nasuha. nasuha. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyi'atikum. Ya. Dengan melakukan tobat tersebut, taubatan nasuha tersebut, mudah-mudahan Rabbmu, Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Jadi kenapa di sini ada kata mudah-mudahan? Jadi ada penggalan ayat yang menggunakan kata asa rabbukum, mudah-mudahan. Ya. Kalau kata asa berasal dari Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan janji. Menunjukkan janji. Beda kalau berasal dari kita ya, berasal dari manusia. Semoga Allah menjagamu, ya ini harapan. Kalau manusia itu berharap supaya Allah Subhanahu wa taala menjaganya. Tapi kalau asa ini berasal dari Allah Subhanahu wa taala, maka artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala berjanji untuk menerima taubat tersebut. Akan menghilangkan, bukan hanya menghilangkan saja dosa tersebut, tapi menghilangkan itu, menghapus dosa tersebut tanpa jejak. Jadi pada hari kiamat nanti tidak diungkit lagi dosa tersebut. Ya, tidak diungkit lagi. Artinya sudah dihilangkan. Ya. Sudah ditutup layarnya. Sudah ditutup ya. Karena arti daripada ayyukafir, kata kafar ayyukafir artinya tertutup. Sudah ditutup. Ya. Ya, tidak disebut-sebut lagi. Kalau dalam surah Nahl Al-Anfal disebutkan bahwa qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka sudah berhenti dari kekafirannya, kemudian dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Artinya sudah seperti bayi. Makanya kalau banyak orang yang mengatakan itu, dia sudah mu'allaf ya. Kalau sudah mu'allaf itu benar-benar dia bertaubat, masuk Islam, maka dosa-dosa yang telah lalu itu, kekafiran yang telah dilakukan, yang telah lalu itu sudah dihapus. Ayyukafir. Dia sudah ditutup. Seperti bayi yang telah baru lahir. Kemudian masih banyak dalilnya yang lain ya. Tapi kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala asa rabbukum ayyukaffir ankum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surga ya. Setelah bertaubat, Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga, yang mana surga itu di bawahnya mengalir sungai-sungai. Jadi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, maka dia akan diampuni dosa-dosanya, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala menunjukkan tentang keluasan rahmatnya di sini. Jadi kalau seorang ibu yang memiliki anak yang bermasalah, ya kadang-kadang sudah melakukan dosa, kemudian kalau sudah melakukan dosa terus-menerus, maka orang tuanya akan memaafkan. Orang tuanya sudah menutup, ya. Tidak akan memaafkan lagi. Ya. Walaupun sebenarnya orang tua tersebut sayang kepada anaknya. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang sudah melakukan dosa, ya, kemudian bertaubat, kemudian ternyata melakukan dosa lagi, kemudian bertaubat lagi, maka di sini masih diampuni, masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan di sini Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yukhzillahu an-nabiyya wal ladzina amanu ma'ahu." Pada hari itu, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menghinakan ya nabi dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Nabi yang dimaksud di sini adalah
Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat itu, Nabi SAW dan orang-orang yang bersama Nabi, ya, akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Yauma la yusillahu nabi walladzina amanu ma'ahu. Ya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Ya. Ada cahaya. Cahaya di sini yas'a. Kata sa'a yas'a itu berjalan. Jadi cahaya itu bersinar, sinarnya itu memancar, ya. Sinarnya itu berjalan dengan cepat, ya, di hadapan orang-orang yang beriman, ya. Di hadapan orang-orang yang telah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan di sebelah kanan mereka kemudian sambil mereka berkata, Rabbana atmim lana nurana, ya, sempurnakanlah cahaya kami, ampunilah kami, sungguh kami karena Engkau adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, innaka ala kulli syai'in qadir. Kalau kita lihat di sini, kenapa hanya disebutkan bahwasanya memancar hanya sebelah kanan saja, di depan dan sebelah kanan? Kenapa enggak disebutkan memancar dari sebelah kiri dan belakang? Ya. Jadi di sini para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwa penyebutan di depan agar orang yang beriman itu bisa melihat indahnya cahaya tersebut. Adapun di sebelah kanan mereka, agar mereka bisa mengatur cahaya tersebut sebagaimana kebiasaan manusia yang memegang sesuatu dengan tangan kanannya. Nah, sekarang cahaya tersebut akan muncul di hadapan dan di samping kanan orang-orang yang beriman. Ya, supaya senantiasa orang beriman tersebut membimbing mereka melewati sirat, ya, pada hari kiamat. Ya. Jadi cahaya tersebutlah nanti akan membimbing manusia itu akan sehingga orang-orang yang beriman itu mudah untuk melihat sirat. Karena pada hari kiamat itu adalah pada hari yang sangat gelap. Jadi hari kiamat itu adalah hari yang tidak ada cahaya. Jadi jangan sampai kita mengira bahwa hari kiamat itu yang sangat terang, itu tidak, ya. Ketika manusia itu akan masuk ke sirat itu dalam keadaan gelap, ya. Sehingga orang-orang yang beriman itu, orang-orang yang kafir itu berteriak kepada orang-orang kafir, jangan tinggalkan kami, ya. Karena orang-orang kafir itu mengikuti orang-orang yang beriman itu dari cahaya-cahaya itu yang keluar ada yang keluar dari ujung jari-jarinya, di hadapannya, di samping kanannya orang-orang yang beriman, maka orang kafir itu mengikuti orang beriman itu. Ya, karena dengan cahaya tersebut. Sementara orang kafir tidak memiliki cahaya. Jadi kalau umat mau banyak memiliki cahaya pada hari kiamat, maka perbanyaklah melakukan ibadah, perbanyaklah berwudu, ya. Amalan soleh. Beramal soleh, ya. Karena amalan soleh tersebutlah yang akan memberikan cahaya tersebutnya. Sehingga orang-orang yang kafir terjerumus ke dalam neraka karena tidak melihat, ya, tidak melihat sirat, tidak melihat jalannya lagi, karena mereka itu sudah terlampau jauh dari orang yang beriman, sehingga orang beriman itu sudah secepat kilat melewati sirat, sementara orang yang kafir masih di belakang, sehingga mereka terjerumus masuk ke dalam neraka. Ya, tajamnya sirat itu sudah kita jelaskan dulu, ya. Ya, mungkin itu saja untuk hari ini karena sudah 5:30 dan insya Allah pada pertemuan berikutnya nanti akan saya jelaskan kembali di ayat yang ke-7 ini insya Allah. Nah, yang ke-8 ini masih ada sedikit kurangnya, yaitu nanti saya sempurnakan tentang cahaya sirat tersebut. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa menambah keimanan kita, menambah ketaatan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada diri saya sendiri, saya mohon doanya Ummahat untuk senantiasa kita bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Urwatil wusta.
Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khair. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair Ustazah. Selalu. Barakallahu fiik. Sehat selalu Ustazah. Wah. Amin. Wa jazakumullahu khairan.